Baik pemirsa, kita lihat bersama bahwa tepat pada tanggal 11 September 2021, negeri Paman Sam memperingati 20 tahun peristiwa teror 9/11. Gedung kembar WTC di New York luluh lantak dan West Wing gedung Pentagon pun hangus di hantam pesawat sipil yang dibacok oleh sekelompok teroris. Bertepatan pada tahun itu pula merupakan momentum Amerika Serikat hengkang dari Afghanistan pada tahun ini, negara yang diinvasinya dengan alasan membasmi dalang 9/11. Seperti apa arti 20 tahun peringatan 9/11 di mata warga Amerika Serikat? Kita telah terhubung dengan Susi Sudarman, Direktur Pusat Studi Amerika Serikat Universitas Indonesia. Bu Susi, selamat pagi, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Iya, Bu Susi, 20 tahun berlalu, bagaimana arti momentum 9/11 untuk warga Amerika Serikat sendiri saat ini, menurut Anda? Warga Amerika sendiri sedang mengalami agak khawatir tentang perekonomian mereka, dan sejak pemerintahan Donald Trump selama 5 tahun ini, seperti dikatakan oleh Presiden George Bush, setiap perbedaan itu menimbulkan resentment dan anger, jadi menimbulkan rasa ketidaksukaan dan rasa kemarahan dari warga Amerika. Presiden Bush justru menggarisbawahi bahwa Amerika yang dia kenal bukan Amerika yang seperti saat ini. Dan diharapkan bangsa Amerika tetap bersatu seperti sebelumnya untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Oke, Bu Susi, menurut Anda tadi saya mengutip pernyataan juga dari studi yang disampaikan oleh rekan jurnalis VOA yang menyatakan bahwa 20 tahun itu belum cukup untuk menghapus adanya kebencian ataupun bisa dikatakan Islamofobia di Amerika Serikat. Kalau menurut Anda, apakah ini masih tinggi, dipicu juga dengan kita lihat peristiwa di Afghanistan pada tahun ini juga? Saya harapkan untuk jawabannya akan dijawab usai jeda. Harap ditanggul Bu Susi, karena kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita kembali terhubung dengan Susi Sudarman, Direktur Pusat Studi Amerika Serikat Universitas Indonesia. Bu Susi, pertanyaan saya sebelum jeda adalah 20 tahun dikatakan oleh studi yang dilaksanakan di Universitas di New York itu mengatakan belum cukup untuk menghapus tingkat Islamofobia di Amerika Serikat sendiri. Bagaimana pandangan Anda? Apakah ini masih tinggi? Saya melihat dari studi Schumann dan Corning menyatakan sesuatu yang masih agak abu-abu gitu ya. Jadi dikatakan Schumann dan Corning adalah critical years atau masa-masa kritis usia 10 sampai 30 tahun ketika hal tersebut terjadi telah menumbuhkan rasa kesadaran baru akan keingintahuan millennials Amerika akan apa yang mereka hadapi. Mereka belum pernah terjadi sebelumnya di mana mereka mengalami rasa was-was yang sangat dalam, sehingga kebanyakan millennials ini mempelajari bahasa Arab dan mencoba untuk bekerja di LSM atau di Badan Intelligence atau masuk sebagai tentara. Dan kalau kita melihat korban di Afghanistan kemarin yang 13 orang meninggal, hanya sedikit yang berusia di atas 30 tahun. Kebanyakan mereka usianya 20 tahun. Jadi masa-masa yang sangat menentukan pada critical years itu telah menyebabkan mereka semakin sadar akan bahaya yang mungkin mengancam pemerintah mereka, dan mereka tidak lagi merasa bahwa bangsa mereka itu unggul. Karena ternyata serangan itu terjadi di homeland mereka. Ya, jadi ada perubahan sedikit dari sikap yang hanya bisa dibuktikan nantinya ketika mereka menjadi pemimpin bangsa Amerika Serikat. Karena mereka sekarang ini masih dalam usia menentukan, masih muda, masih belum menduduki posisi apakah mereka akan menjadi anti muslim atau tidak. Tapi jelas 5 tahun terakhir ini Presiden Donald Trump telah membelah masyarakat Amerika. Mereka dibentuk oleh suara-suara pemimpin yang menunjukkan antipati kepada orang yang kulit berwarna maupun yang beragama berbeda. Sehingga kita melihat apakah dalam pemilu yang akan datang Donald Trump akan muncul lagi dan terus membelah masyarakat Amerika, atau sebetulnya dia tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan hal tersebut. Sebab yang dikatakan George Bush adalah mari kita bersatu untuk seperti sebelumnya, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang selalu bersatu dalam mencapai tujuan. Oke,
Bu Susi, kalau kita melihat lagi pada waktu kampanye ataupun juga perjalanan dari pemerintahan Biden and Harris ya, Harris ini seakan memposisikan diri dan bahkan warga Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Harris adalah ikon perubahan dalam artian dalam segi rasial dan juga bisa tanda kutip merangkul seluruh perbedaan. Black Lives Matter, anti-Asian, dan juga saat ini yang masih menjadi perhatian Islamofobia. Apakah akan ada menjadi perubahan yang lebih baik dengan adanya pemerintahan Biden dan Harris yang dianggap bisa merangkul semua? Tapi kan mereka menghadapi propaganda dari kelompok sayap kanan yang tidak memungkinkan Harris kelihatan baik, malah dijegal-jegal agar dia tidak menjadi kandidat setelah Presiden Biden ini berakhir administrasinya. Jadi kelihatan bahwa dihidup-hidupkan oleh kelompok kanan, anti vaksin, anti masker, anti kulit berwarna, Amerika harus menjadi nomor satu dan sebagainya dengan cara-cara yang absolutely belum pernah terjadi di Amerika. Misalnya letupan-letupan yang terjadi dalam penumpang pesawat menunjukkan mereka itu marah, gitu. Cepat marah dan cepat melakukan hal-hal yang menimbulkan kontroversi. Sehingga apakah ini akan berakhir dengan mereka tidak mau divaksin lalu mereka meninggal dunia dan lahir orang-orang baru yang lebih sentris sifatnya, kita hanya menunggu waktu karena akhirnya yang akan terkena dampaknya adalah orang-orang yang anti vaksin. Vaksin di Amerika baru mencapai 53%. Artinya sebagian besar dari negara-negara bagian yang berwarna merah itu anti vaksin. Oke. Satu sisi juga warga Amerika Serikat ini meminta agar pemerintahan mereka serius dalam menanggapi national defense di Amerika Serikat. Anda melihat akan ke arah mana Biden dalam bermanuver pertahanan untuk Amerika Serikat sendiri? Kalau kita lihat bersama kemarin juga Biden akhirnya menarik cepat pasukannya dari Afghanistan. Jadi sebetulnya ini berakar dari hal yang paling penting, yaitu tatanan dunia itu terusakkan oleh waktu. Tatanan dunia itu dibentuk oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, yaitu tatanan Cold War dan tatanan liberal internationalism. Hal ini rusak dan yang harus diganti adalah tatanan ini. Bentuknya seperti apa? Karena ada dua hal yang disirikan oleh keinginan membentuk tatanan dunia baru, yaitu satu, Amerika itu tidak lagi mau membangun bangsa atau nation building. Yang kedua adalah Amerika Serikat sendiri untuk melakukan perubahan itu dia jangan mundur gitu dari dunia. Nah itu yang disebut underreach, kurang berpartisipasi dalam membentuk tatanan baru secara internasional karena dia tiba-tiba mundur secara pelan-pelan. Padahal dia membutuhkan satu tatanan baru untuk menggantikan tatanan Cold War dan international liberalism itu. Bentuknya seperti apa? Sekarang masih diperdebatkan. Ada yang menganjurkan Amerika Serikat mengikuti wawasan yang ditetapkan oleh FDR, yaitu dalam negeri harus nyambung dengan luar negeri. Dan biasanya partai kiri, yaitu Partai Demokrat, itu jarang melihat ketersambungan antara dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kalau Partai Republik itu bilang, might is right. Kekuatan itu benar. Kalau orang kirinya mengatakan, right will make might, ya. Jadi kalau, maksudnya saya kebalik ya, Republican adalah might makes right. Kalau yang kiri, right makes might. Kalau Anda bermoral, Anda baik, pasti Anda kuat. Padahal untuk Partai Republik, terus-menerus diserang setelah 13 orang Marine terkena bom di Afghanistan. Jadi ini membuat peluang baru yang membuat rakyat Amerika ragu. Apakah pemerintah Demokrat bisa melindungi bangsanya? Jadi ini satu hal yang harus diadres, harus diatasi oleh Presiden Biden. Karena kalau tidak, dia akan turun opini publik terhadap pemerintahannya. Karena selalu Partai Demokrat itu dianggap right is might. Padahal yang penting di dunia ini, might is right. Jadi bagaimana selanjutnya kita tunggu. Sekarang ini agak menurun karena dianggap kelompok independen itu
turun dukungannya terhadap Presiden Biden. Dan untuk memenangkan pemilu 2022 untuk Kongres, itu dibutuhkan suara-suara kelompok independen. Jadi kita lihat dalam kurun waktu sampai November 2022, apakah Partai Demokrat bisa memperbaiki diri. Oke, baik. Terima kasih untuk diskusinya pada pagi hari ini. Ibu Susi Sudarman, Direktur Pusat Studi Amerika Serikat Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik.